Sobat LNG, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya Taufik, program Client Visits. Apa kabar? Semua Anda baik-baik saja ya. Di minggu kedua November ini saya akan share mengenai pengalaman visit saya satu minggu ini. Yang pertama saya visit ke klien baru kami hari Senin jam 11 di Kelapa Gading, perusahaan alat besar ternama dari asal China. Mereka akan membuka divisi baru rental yang insya Allah tahun depan mereka akan menyewakan ratusan unit, dan kami masih berkomunikasi. Video berikutnya adalah kami bertemu dengan klien kami juga perusahaan asal China, mempunyai ribuan alat berat, dan mereka itu direferensikan oleh klien kami yang lain perusahaan besar asal China juga. Sedang kami proses pricing penawarannya. Terus yang ketiga adalah klien kami juga. Perusahaan ini unik. Perusahaannya holdingnya di Indonesia, tapi punya cabang di 4 atau 5 negara, ada di Singapura, ada di China, ada di Mauritius, ada di Amerika Latin. Mereka perusahaan trading. Nah, yang ingin saya share banyak pada sesi kali ini adalah ketika saya meeting dengan salah satu rekan kami, loss adjuster, yaitu PT Radita Utama Internusa atau kita sebutnya RAHI, salah satu loss adjuster terkemuka di Indonesia. Mereka bagian dari Adjuster International Charles Taylor. Saat ini kami mempunyai lebih kurang 5 case claim yang sedang berproses, dan itu statusnya semua mungkin sudah di atas 50%, bahkan sudah ada 80% sebetulnya. Nah, saya ingin share kepada teman-teman Sobat LNG bahwa inilah tugas kami sebagai broker. Mungkin sudah berapa sering saya tulis atau mungkin saya share juga bahwa sebagai broker kami punya 4 tugas minimal. Pertama adalah risk identification. Setelah kami mengenal klien kami, maka tugas kami adalah menganalisa risiko-risiko yang dihadapi oleh klien kami. Setelah kami melakukan analisa, lalu kami mendesain program asuransi yang sesuai dengan risiko yang dihadapi. Kemudian tugas kami berikutnya adalah mendapatkan backup asuransi untuk semua kebutuhan atau jenis-jenis asuransi yang dibutuhkan oleh klien kami. Kami menghubungi beberapa perusahaan asuransi, bisa 5, bisa 10, bisa 15, bahkan sempat 40 perusahaan asuransi untuk mendapatkan program asuransi yang sesuai yang kami desain dengan tarif premi yang bersaing, dengan terms condition, perluasan jaminan. Yang keempat adalah membantu menyelesaikan klaim kecelakaan yang terjadi. Ketika mendapat laporan dari klien, maka kami langsung bertindak sebagai advocate, sebagai pengacaranya klien untuk memproses klaim ini sampai selesai. Setelah melapor laporan, kami akan membimbing klien kami untuk menyediakan dokumen-dokumen dan informasi yang diperlukan berkaitan dengan klaim. Maka tugas kami adalah memproses klaim ini sampai selesai dengan perusahaan asuransi. Nah, biasanya kalau klaim itu nilainya di atas 100 juta, rata-rata perusahaan asuransi tidak mengerjakannya sendiri karena keterbatasan tenaga, waktu, tapi mereka akan menunjuk perusahaan lain yang juga resmi terdaftar di OJK, disebutnya loss adjuster atau perusahaan penilai kerugian. Mereka mempunyai keahlian, mempunyai sertifikasi, punya pengalaman dalam mengurus klaim. Dengan demikian, dengan melibatkan loss adjuster, klaim itu akan berproses jauh lebih cepat daripada hanya dikerjakan oleh perusahaan asuransi. Saya akan share, saat ini kami seperti yang saya sampaikan punya lebih kurang 5 case dengan RHI, Radita, dan semua sudah berproses. Nilai juga besar, ini di atas 6M kalau disetujui. Ini klaim untuk asuransi CPM, Construction Plant Equipment, yang mana salah satu alat berat milik klien kami yang bekerja di tambang itu terbakar. Terbakarnya tidak keseluruhan, di bagian engine di bawah kabin. Ketika klaim ini dilaporkan, dan nggak lama kemudian saya bersama loss adjuster, teman kami Pak Ahmad Azari dari LHI, kami survei bersama ke lokasi dan melihat apa yang terjadi. Nah, pada saat kami survei,
unit itu belum dibongkar. Kami hanya melihat dari luar, memfoto-foto. Pada awalnya sudah dapat estimasi sebelum dibongkar nilai klaimnya. Nah, namun demikian karena kondisinya cukup berat dan untuk memastikan apa yang kerusakan yang terjadi dan penyebabnya, jasa menyarankan untuk dibongkar. Dan ketika dibongkar, maka ditemukan banyak bagian di dalam juga sudah rusak dan bisa dilayakan. Dan akhirnya disimpulkan bahwa kabin itu harus diganti, direkomendasikan untuk diganti. Nah, dengan demikian klaimnya juga meningkat. Nah, walaupun demikian, setelah beberapa bulan ini TikTok antara adjuster kami dengan pihak tertanggung dan juga pihak supplier dari itu, alhamdulillah tadi sudah dapat diambil kesimpulan bahwa adjuster bisa mempertimbangkan untuk nilai yang diajukan. Namun demikian ada sedikit yang saya sama klien perlu klarifikasi, dan insya Allah minggu depan sudah bisa selesai. Nah, kalau ini sudah sepakatan, maka mungkin dalam kita targetkan dalam bulan ini sudah selesai klaim ini dan tinggal tunggu pembayaran. Nah, sebagai broker saya sangat senang. Ya, satu kebahagiaan sebagai broker adalah ketika klaim yang terjadi dibayar oleh asuransi. Nah, yang kedua yang perlu saya share juga adalah klaim kami atas kerusakan material konstruksi yang dikirim dari Cilegon, dari Surabaya ke Sorong, Papua, yang mana sampai di sana ditemukan banyak dari material construction itu yang rusak. Dipastikan itu adalah akibat risiko dalam pembayaran. Nah, ini cukup challenging karena ini sudah 8 bulan, 9 bulan untuk nilai yang mungkin tidak terlalu besar, mungkin nilainya di bawah 1 miliar. Banyak challenge yang diajukan oleh asuransi. Saat ini asuransi sudah memberi green light kepada Loss Adjuster untuk segera mengeluarkan report. Itu artinya masalah itu sudah selesai dianggapnya. Dan segera setelah meeting tadi, saya langsung ketemu klien dan kebetulan klien sudah ada. Nah, perusahaannya ini perusahaan logistik asal dari India. Punya kantor di sini di 5 negara. Dia appreciate mengenai perkembangan klaim ini, dan itulah tugas kita sebagai broker. Nah, mereka bilang ini kalau klaim ini nggak segera dibayar, maka ini akan berpengaruh kepada kontrak-kontrak mereka berikutnya. Jadi berkaitan dengan reputasi. Oleh karena itu, mereka senang sekali kalau klaim ini sudah dapat kepastian segera, dan mereka akhirnya bercerita tentang bisnis plan mereka tahun depan. Mereka akan punya banyak proyek tahun depan, sejalan juga dengan program pemerintah yang akan membangun banyak sekali proyek energi terbarukan, proyek power plant dan sebagainya, pembangkit listrik dan sebagainya. Kalau kita bisa menyelesaikan klaim klien adalah sudah dapat dipastikan mereka akan membeli asuransi third order liability. Itu teman-teman yang bisa saya share tentang meeting. Ada klaim yang es krim, kerusakan es krim yang kirim ke Saudi Arabia, itu masih berproses. Nah, salah satu klaim lagi kita sepakat bahwa klaim itu di drop karena klien memang tidak mau melanjutkan lagi. Ya, pertama dokumennya belum lengkap, kedua nilai klaimnya mungkin tidak sedemikian, hanya sekitar $5.000. Itu teman-teman saya sampaikan, inilah tugas kami sebagai broker. Kami tidak hanya menjadi klien untuk dapatkan bisnis dan komisionnya, kami juga menjalankan tugas kami sebagai advocate, sebagai pengacara dari klien ketika mengurus klaim asuransi. Nah, bayangkan kalau Anda tidak menggunakan jasa broker dan Anda yang harus berhadapan dengan loss adjuster. Gimana meeting hari ini? Lancar dengan teman-teman Radita, loss adjuster? Lancar, banyak pengembangan dan banyak hasil. Oke, kita bahas ada 5-6 case ya? Ya. Ada yang 7M, ada yang 1M. Oke, teman-teman LNG, ikuti perjalanan kami. Jadi sobat-sobat LNG, saya berharap sharing saya ini bisa bermanfaat
bagi kita semua. Risiko itu terjadi, hanya saja mungkin saat ini belum terjadi pada Anda, pada keluarga Anda, pada bisnis Anda, tapi kita tidak tahu, satu saat bisa terjadi. Nah, jika itu terjadi, maka ada jaminan, ada yang membantu Anda, yaitu asuransi dengan broker asuransi. Demikian. Jika Anda tertarik dengan video ini, silakan bagikan kepada teman-teman Anda, atau silakan ada pertanyaan di komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.